Hai teman-teman, dalam pembelajaran sejarah minat kali ini, KD 3.3 dengan anggota saya Sia Jingsin dari kelas 11 IPS 1 akan membacakan materi tentang Renaissance. Nama saya Nadira Nurul Fajri dari kelas 11 IPS 1 ingin membacakan materi tentang merkantilisme. Nama saya Zalfalia Safinka, saya berasal dari kelas 11 IPS 2 akan membacakan materi tentang reformasi gereja. Nama saya Anastasia Putri Maharani dari kelas 11 IPS 4 ingin membacakan materi tentang Aufklärung. Saya Azka Sabrina Azhani dari kelas 11 IPS 1 dengan materi revolusi industri. Yuk kita simak. Renaissance. Apa sih yang dimaksud dengan Renaissance? Renaissance diartikan sebagai masa peralihan antara abad pertengahan ke abad modern yang ditandai dengan lahirnya berbagai kreasi baru yang diilhami oleh kebudayaan Eropa klasik yang lebih bersifat duniawi. Sejarah singkat Renaissance. Zaman Renaissance bermula pada saat bangsa Eropa mengalami fase yang dinamakan masa suram atau Dark Age yang terjadi mulai dari abad ke-5 Masehi. Fase ini adalah fase stagnan kebudayaan di mana perkembangan ilmu pengetahuan sangat dibatasi oleh gereja. Pada masa itu, dominasi gereja hampir berada di dalam semua aspek kehidupan masyarakat dan negara. Dominasi gereja ini bersifat scholastik yang memiliki arti semua bertujuan untuk akhirat. Pada fase itu digaungkan slogan Memento Mori yang bermakna ingatlah kematian. Dominasi gereja nyatanya menimbulkan efek yang buruk pada peradaban Eropa. Di fase ini, ilmu pengetahuan mengalami kemerosotan serta ekonomi hanya berfokus pada bidang pertanian tanpa mengembangkan sektor lainnya. Berbagai teori menyatakan bahwa Renaissance pertama kali dimulai di Florence, Italia pada abad ke-14. Saat itu, sistem politik Florence mengalami perubahan hingga 3 fase, yaitu dari republik, oligarki, hingga aturan kekeluargaan. Selama periode pergolakan ini, Florence disebut sebagai pusat Renaissance pada masa awal. Siapa saja sih tokoh-tokoh penting pada masa Renaissance? Yang pertama ada Leonardo da Vinci, dikenal sebagai pelukis Mona Lisa yang kontroversial dan juga lukisan De la Super, lukisan bernuansa keagamaan yang sampai saat ini sering dibuat ulang. Dia dikenal sebagai manusia Renaissance karena minatnya yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua ada Nicolaus Copernicus, seorang astronom, matematikawan, dan ekonom berkebangsaan Polandia yang mengembangkan teori heliosentrisme tata surya dalam bentuk yang terperinci, sehingga teori tersebut bermanfaat bagi sains. Yang ketiga ada Galileo Galilei, yaitu seorang astronom, filsuf, dan fisikawan Italia yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah. Dia disebut sebagai Bapak Astronomi Observasional, Bapak Ilmu Fisika Modern, Bapak Metode Ilmiah, dan Bapak Ilmu Pengetahuan. Sumbangannya dalam keilmuan antara lain adalah penyempurnaan teleskop, berbagai pengamatan astronomi, dan hukum gerak pertama dan kedua. Selain itu, Galileo juga dikenal sebagai seorang pendukung Copernicus mengenai peredaran bumi mengelilingi matahari dan matahari sebagai sistem tata surya. Dampak Renaissance. Yang pertama, memunculkan berbagai inovasi dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, berkembangnya ilmu filsafat. Yang ketiga, runtuhnya dominasi gereja terhadap tatanan masyarakat Eropa. Yang keempat, munculnya kapitalisme liberal dan materialisme. Yang kelima, pedagang dan pengusaha memegang peran penting dalam tatanan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Eropa. Merkantilisme. Apa sih merkantilisme itu? Merkantilisme merupakan sistem ekonomi yang bertujuan untuk melakukan aktivitas ekspor sebanyak mungkin demi mendapatkan emas atau logam mulia. Sistem merkantilisme mulai berlaku pada abad ke-15 hingga 18 Masehi. Ada pula tujuannya
Merkantilisme bertujuan untuk mengumpulkan cadangan moneter melalui keseimbangan perdagangan positif, terutama barang jadi. Secara historis, kebijakan tersebut sering menyebabkan perang dan juga termotivasi untuk melakukan ekspansi kolonial. Untuk sejarah singkatnya, ajaran merkantilisme dominan sekali diajarkan di seluruh sekolah Eropa pada awal periode modern, dari abad ke-16 sampai ke-18, era di mana kesadaran bernegara sudah mulai timbul. Peristiwa ini memicu untuk pertama kalinya intervensi suatu negara dalam mengatur perekonomiannya, yang akhirnya pada zaman ini pula sistem kapitalisme mulai lahir. Dalam menjalankan gerakan merkantilisme, negara-negara ini melakukan perlindungan dagang dengan mengenakan bea cukai masuk yang sangat tinggi. Perencanaan ekonomi dilakukan dengan menerapkan kebijakan yang ada. Sistem ekonomi merkantilisme mulai menghilang pada akhir abad ke-18, seiring dengan munculnya teori ekonomi baru yang diajukan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The World of Nations. Nah, merkantilisme ada juga dampaknya, seperti timbulnya kolonialisme, banyaknya peraturan perdagangan antar negara, munculnya pasar saham, munculnya perusahaan perdagangan besar, dan berkembangnya perbudakan di koloni-koloni milik negara Eropa. Selanjutnya kita ke tokoh-tokoh merkantilisme. Pemikiran merkantilisme sendiri mulai dituangkan dalam bentuk tulisan pada tahun 1613. Tokoh-tokoh yang mengawangi penulisan merkantilisme adalah Antonio Serra, Thomas Mann, dan David Hume. Selain itu, ada juga para tokoh lain yang dianggap sebagai kaum merkantilisme, yakni Sir Josiah Charles, James Bodin, von Hornig, dan Jean Baptiste Colbert. Mereka dianggap sebagai tokoh pelopor yang merumuskan konsep pemikiran merkantilisme dan mendukung merkantilisme. Reformasi gereja. Jika kita berbicara tentang reformasi gereja, pasti ada dong sejarah munculnya reformasi gereja. Namun, sebelum kita masuk untuk membahas sejarahnya, sebenarnya apa itu reformasi gereja? Reformasi gereja adalah sebuah upaya untuk melakukan perubahan ajaran kekristenan agar sesuai dengan Alkitab. Reformasi gereja sendiri berlangsung pada pertengahan abad ke-15 Masehi di Eropa. Sejarah reformasi gereja. Pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, Martin Luther yang seorang biarawan Jerman menghadap gereja di Wittenberg dan menuliskan 95 tesis yang berisi kritik terhadap otoritas gereja Katolik. Tesis tersebut disebar oleh Martin Luther di berbagai pintu gereja di Wittenberg. Peristiwa inilah yang menjadi cikal bakal gerakan reformasi gereja di Eropa dan meluas ke seluruh dunia, yang selanjutnya melahirkan gagasan atau kepercayaan Protestantisme. Luther menilai begitu banyak penyalahgunaan yang telah dilakukan oleh pihak gereja Katolik terhadap ajaran Kristiani, seperti penjualan indulgensi, penyimpangan sakramen suci, mitologisasi dan tahayul, bahkan praktik korupsi berupa pajak yang membebani masyarakat. Pada tahun 1519, Luther mengkritik gereja Katolik dalam debat publik di Leipzig yang menyebutkan bahwa orang awam yang dipersenjatai kitab suci lebih unggul dari paus beserta dewan kardinalnya. Atas kritiknya tersebut, Luther mendapatkan ancaman pengucilan dari anggota gereja dan tidak boleh ikut sakramen. Kemudian, pada tahun 1520, Martin Luther menerbitkan 3 risalah sebagai jawaban dari ancaman yang dia terima. Antara lain, 1. Seruan kepada bangsawan Kristen, yang berpendapat bahwa semua Kristen adalah imam dan mendesak pihak penguasa gereja untuk melakukan reformasi. Yang kedua, tawanan Babilonia gereja, yang berisi pengurangan 7 sakramen menjadi 2, yakni pembaptisan dan perjamuan kudus.
Yang ketiga, tentang kebebasan orang Kristen, yang menyatakan bahwa orang-orang Kristen sudah terbebas dari hukum Taurat dan seorang Kristen adalah tuan semua orang yang bebas penuhnya, tidak tunduk pada siapapun. Selanjutnya, Luther mendirikan gereja Protestan yang dinamakan Lutheran Church. Di gereja ini, dia menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke dalam bahasa Jerman agar lebih banyak orang yang dapat membacanya dan juga mengerti. Hingga abad ke-16, gagasan Luther tersebut semakin berkembang dan tersebar ke seluruh dunia, menjadi sebuah reformasi yang juga menimbulkan revolusi, perang, dan juga persekusi. Tokoh reformasi gereja, Martin Luther. Martin Luther adalah seorang tokoh yang menyetuskan gerakan reformasi Protestan di Jerman dengan melakukan berbagai protes sosial keagamaan kepada kekuasaan Paus. Yang kedua ada John Calvin. Ia merupakan tokoh penting lainnya dalam gerakan reformasi gereja Protestan. Sebagaimana Luther, Calvin juga telah meletakkan dasar-dasar teologis, filosofis, dan intelektual. Bagaimana dampak reformasi gereja? 1. Terbelahnya agama Kristen menjadi beberapa sekte-sekte kecil, antara lain Lutherisme, Calvinisme, Anglikanisme, Quakerisme, dan Katolikisme. Yang kedua, pembaharuan tatanan sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya pada awal abad ke-16 Masehi. Yang ketiga, runtuhnya pengaruh kekuasaan Paus di negara-negara besar Eropa. Yang keempat, munculnya gerakan misionaris untuk menyebarkan agama Kristen ke seluruh penjuru dunia. Aufklärung. Apa itu Aufklärung? Aufklärung adalah suatu masa atau gerakan besar di Eropa yang terjadi pada abad ke-18 Masehi yang memberikan kedudukan luar biasa terhadap akal dan budi manusia. Sejarah terjadinya Aufklärung. Kalau Renaissance dipandang sebagai peremajaan pikiran, maka Aufklärung menjadi masa pendewasaannya. Periode ini telah banyak membawa perubahan pola pikir manusia. Manusia mulai menggunakan akalnya untuk meneliti secara kritis segala sesuatu dalam kehidupannya, termasuk dalam kehidupan bernegara. Pada abad pertengahan di Eropa, terjadi perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang menggunakan metode ilmiah yang menjadi landasan dalam merumuskan persoalan dan solusi. Ilmuwan Sir Isaac Newton merupakan peletak dasar bagi terjadinya Aufklärung. Dengan karyanya yang berjudul Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, telah berpengaruh terhadap berkembangnya ilmu pengetahuan. Terdapat dua aliran filsafat dalam Aufklärung. Yang pertama ada rasionalisme. Rasionalisme merupakan pendekatan filosofis yang menekankan akal budi atau rasio sebagai sumber utama pengetahuan. Metode kerjanya bersifat deduktif, misalnya matematika. Dan hampir semua ahli yang muncul pada masa ini adalah ahli matematika seperti Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Dan yang kedua ada empirisme. Aliran pemikiran ini adalah lawan dari rasionalisme yang menganggap bahwa sumber pengetahuan harus dicari dalam pengalaman. Pengalaman indrawi menurut mereka merupakan satu-satunya sumber pengetahuan, bukan akal. Aliran ini diawali oleh Francis Bacon yang memberi penekanan pada pengalaman sebagai sumber pengenalan. Aliran ini kemudian dikembangkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan De Hume. Dalam Aufklärung terdapat beberapa tokoh penting. Yang pertama ada John Locke. John Locke dianggap sebagai bapak liberalisme. Pemikirannya tercermin dalam karyanya To Treatise on Government pada tahun 1689 yang menjelaskan bahwa hidup manusia diatur oleh hukum kodrat dan tiap individu memiliki hak-hak yang tidak boleh dirampas darinya. Dan yang kedua ada Voltaire. Voltaire adalah pendukung utama dalam reformasi sosial. Reformasi sosial diperlukan oleh Prancis untuk memberi perbaikan kehidupan rakyat dan menghilangkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan kalangan gereja
atau bangsawan terhadap rakyat biasa. Dan yang ketiga ada Immanuel Kant. Immanuel Kant menjadi tokoh yang paling berdampak dalam masa Aufklärung di Jerman. Menurutnya, manusia melakukan kekeliruan karena mereka tidak menggunakan akal dan rasio untuk melihat fenomena. Dalam Aufklärung juga terdapat dampak pada kehidupan masa kini. Yang pertama, berkembangnya paham liberalisme dan nasionalisme. Aufklärung mengedepankan dan memaksimalkan kemampuan akal manusia, kemudian mendorong munculnya berbagai ideologi baru. Dan yang terakhir, mulai bermunculan penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Aufklärung berhasil merevolusi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa dan bermanfaat sampai saat ini. Apa itu revolusi industri? Revolusi industri merupakan masa di mana pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai digantikan oleh mesin. Revolusi industri dimulai dari Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan menyebar ke seluruh dunia. Sejarah revolusi industri. Menurut T.S. Aston, sejarawan ekonomi asal Inggris, menyatakan bahwa revolusi industri diperkirakan terjadi sekitar tahun 1750 sampai dengan 1830. Meski begitu, sebenarnya revolusi industri ini tidak hanya terjadi satu kali. Revolusi industri dibagi ke dalam dua fase. Di fase pertama, perubahan berfokus pada bidang tekstil lewat penemuan alat pemintal benang. Alat pemintal benang pertama dibuat oleh James Hargreaves pada tahun 1767 dan diberi nama spinning jenny. Alat pemintal benang tersebut nantinya disempurnakan oleh Richard Arkwright dengan membuat alat pemintal benang yang bertenaga air sehingga mampu menghasilkan benang lebih halus dibandingkan benang hasil spinning jenny. Penemuan benda tersebut tentunya mendorong munculnya pabrik dan produksi massal dalam industri katun. Selain penemuan mesin pemintal benang, produksi benda-benda industri juga berubah karena munculnya mesin uap. Kemunculan mesin uap terinspirasi dari mesin pemompa air ciptaan Thomas Newcomen. Mesin yang menggunakan tenaga uap tersebut dimodifikasi menjadi lebih efisien oleh James Watt. Mesin yang dibuat oleh Watt ini akhirnya memicu munculnya kereta api penumpang oleh George Stephenson dan kapal uap oleh Robert Fulton. Beralih ke revolusi industri fase kedua. Revolusi industri fase kedua dianggap sebagai sejarah besar dunia karena revolusi industri yang awalnya hanya terjadi di Inggris bisa menyebar dengan cepat ke Jerman, Amerika Serikat, Prancis, Italia, Jepang, dan berbagai negara lainnya. Pada tahun 1860, revolusi industri memasuki fase baru yang dikenal sebagai revolusi industri kedua. Fase kedua ini terjadi antara abad ke-19 dan abad ke-20. Fase kedua ini dikenal juga dengan sebutan revolusi teknologi. Revolusi ini identik dengan pembangunan jalan rel, produksi massal besi dan baja, penggunaan mesin yang meluas, peningkatan penggunaan tenaga uap, hingga munculnya listrik. Kemunculan besi dan baja, jalan rel, dan peningkatan penggunaan batu bara memungkinkan transportasi murah untuk mengangkut material dan produk hasil industri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai siapa saja tokoh revolusi industri. Yang pertama ada James Hargreaves. James Hargreaves merupakan penemu mesin pemintal benang. Yang kedua ada James Watt. James Watt merupakan penemu mesin uap. Yang ketiga ada Richard Trevithick, merupakan penemu kapal uap. Dan yang terakhir ada Graham Bell yang merupakan penemu pesawat telepon. Dan yang terakhir, dampak revolusi industri. Yang pertama, munculnya industri secara besar-besaran. Yang kedua, peningkatan mutu hidup. Hidup menjadi lebih dinamis dikarenakan manusia bisa menciptakan berbagai produksi untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, harga barang menjadi lebih murah. Yang keempat, meningkatnya urbanisasi ke kota-kota industri. Yang kelima, berkembangnya kapitalisme modern. Yang keenam, golongan kapitalis mendesak pemerintah untuk menjalankan imperialisme modern. Yang ketujuh, meningkatnya polusi udara. Dan yang kedelapan, mengakibatkan kebangkrutan bagi industri kecil.
Right.